Sudah ya, Bu? Baik. Oke, kita mulai ya. Bu Oki, bisa kita mulai ya? Baik, Bu Putri. Baik, terima kasih banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada Bu Dewi Ratih yang lebih akrab disapa dengan Bu Oki ya sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang di Hikari Parenting School. Terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya ya. Kemudian kepada yang kami hormati Bu Vivi selaku Ketua Hikari dan para peserta Hikari Parenting School. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan berbagai nikmat ya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan ya, sehingga kita bisa mengambil kesempatan di pagi hari yang cerah ini yaitu bertafakuh fiddin ya, menambah ilmu pengetahuan kita mengenai Islam, mengenai keluarga dan apapun ya, yang insya Allah kita berharap ilmu yang kita peroleh di Hikari Parenting School itu bisa bermanfaat bagi kita ya. Baik, para peserta Hikari Parenting School, insya Allah pada pekan ini tema kita adalah rumah dalam pandangan Islam yang akan nanti disampaikan oleh Bu Dewi Ratih, tapi lebih akrab disapa dengan Bu Oki ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan umatnya ya untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Namun segala sesuatu yang terjadi di luar rumah itu semuanya berasal dari dalam rumah. Nah, dalam kehidupan seorang manusia itu pasti akan berhubungan dengan manusia yang lain ya. Tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah adalah tempat yang paling kecil ya dalam kehidupan kita ya, di mana seseorang itu tumbuh ya dan mendapatkan pendidikan baik dari orang tuanya ya maupun mendapatkan pengalaman dari anaknya. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menghidupkan rumah kita ini menjadi rumah yang nyaman, dan bagaimana sih rumah dalam pandangan Islam? Insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Oki. Langsung saja kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Oki. Kepada Bu Oki saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri dan juga Bu Vivi ya, atas undangan dari Hikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada kata yang paling pantas untuk diucapkan ya selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini di pagi yang cerah ini kita sudah memulai hari dengan suatu kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan saya juga merasa senang ya bisa bertemu dalam forum Hikari ini, bertemu dengan ibu-ibu solihah semua ya. Mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan bisa diambil manfaatnya, dan sebetulnya mungkin ini bentuknya sharing ya ibu-ibu ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita terus mencari cara agar bisa menjadi lebih baik lagi, baik saya pribadi maupun keluarga. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Masya Allah ya sudah memberikan kepada kita petunjuk dan juga contoh-contoh termasuk bagaimana kita
menjalani ya atau hidup dalam aktivitas sehari-hari yang penuh keberkahan, sampai urusan rumah pun ternyata dalam Islam itu sangat diperhatikan gitu ya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema terkait keluarga. Kemudian saya pikir karena kita ini sedang dalam masa pandemi, kita baru atau masih ya mungkin masih melewati atau masih dalam PPKM ya Ibu-ibu ya, masih dalam PPKM, walaupun mungkin ada yang mulai tatap muka ya sekolah, tapi masih lebih banyak di rumah ya. Jadi saya pikir dan saya sebagai ibu rumah tangga merasa ternyata dalam walaupun di rumah aja gitu ya, ternyata masih harus belajar gitu ya. Banyak tips-tips atau perlu ada skill-skill gitu ya, bagaimana caranya agar hidup kita seimbang gitu ya, kalau kata mama, dan hidupnya tetap waras gitu ya, waras. Atau mungkin banyak belakangan ini menyampaikan kita hidup secara mindfulness gitu ya, bahwa kita hidup melaksanakan aktivitas ini secara penuh dengan kesadaran, menghadirkan fisik, menghadirkan jiwa juga gitu ya, Masya Allah. Mohon izin saya sharing ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sedang proses. Oke. Ya, sudah. Baik. Sudah ada ya. Baik. Ini masih kecil ya gambarnya ya? Cukup. Biasanya memang seperti ini. Ya, jadi judul yang saya bawa adalah Rumah dalam Pandangan Islam. Ini apa namanya, untuk mungkin kalau silaturahim ya, kita melanjutkan via ada telepon atau WA saya. Ini biodata. Kemudian saya lanjut saja ke ya ini. Jadi dalam surat Quran, surat An-Nahl ayat 80, 81, Allah berfirman yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ayat berikutnya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul surat An-Nahl ayat 80-81 ini adalah ketika ada seorang badui ya yang bertemu dengan Rasulullah gitu. Jadi kita tahu bahwa orang Arab Baduy itu mereka tinggalnya berpindah-pindah tempat. Kemudian ketika bertemu dengan Rasul ya, Rasul menguatkan bahwa rumah-rumahmu ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan gitu ya. Jadi rumah atau tempat tinggal gitu, tempat bernaung dari apa-apa yang telah Allah ciptakan itu bukan terjadi atau ada secara tiba-tiba atau karena kehebatan manusia semata gitu ya. Di sini disampaikan ada rumah-rumah kemah-kemah dari kulit binatang ternak gitu ya.
Nah, kalau kita melihat film gitu ya, kalau saya sempat melihat film saat ini, film dari Turki ya, tentang salah satu nenek moyang pendiri Turki Utsmani ya, judul filmnya Ertuğrul. Itu tempat tinggalnya masih terbuat dari kulit binatang gitu ya, kursinya dari kulit binatang, kemudian tenda-tendanya, pintunya, layarnya gitu ya, atau mungkin sekarang vitrase gitu ya, hordeng gitu kalau bahasa saya, itu terbuat dari kulit binatang. Itu itu adalah suatu karunia atau nikmat dari Allah gitu. Kemudian disebutkan pula bahkan sih ada bulu unta gitu ya. Ternyata setelah saya baca-baca, bulu unta itu atau unta ya, hewan unta itu hewan yang memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya. Bisa kuat hidup di lingkungan yang suhunya panas sekali ya. Bahkan unta yang berpunuk dua itu bisa hidup tinggal di lingkungan yang cuaca minus gitu ya, atau dingin sekali. Jadi ini sekali lagi merupakan suatu nikmat, merupakan suatu karunia yang harus kita syukuri gitu ya. Jadi dengan cara mensyukurinya apa gitu ya, tadi paling tidak secara lisan mengucapkan alhamdulillah kita saat ini mempunyai tempat tinggal gitu ya. Kemudian juga meyakini atau membenarkan dalam hati, kemudian membenarkannya atau melakukannya dengan suatu amalan gitu ya Ibu-ibu ya. Jadi bukan cuma bersyukur alhamdulillah sudah punya tempat tinggal, tapi ternyata bentuk syukur itu juga harus kita wujudkan dengan melakukan suatu usaha, atau ada usaha yang dilakukan gitu ya terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, ini kemudian definisi rumah. Rumah itu sebetulnya apa sih gitu ya. Nah, rumah itu tadi disebutkan ya dalam surat An-Nahl, tempat bernaung gitu ya. Ini ada tempat tinggal, kemudian tempat berlindung gitu ya, bagi siapa? Bagi keluarga. Nah, kemudian di surat Ar-Rum, ini mohon maaf ini ada kesalahan ya, surat Ar-Rum ayatnya ayat 21 harusnya. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah gitu ya. Jadi keluarga itu salah satu sarana untuk mewujudkan gitu ya, atau dalam keluarga itu perlu ada sakinah, ditumbuhkan rasa sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Ini nanti yang menjadi mindset kita gitu. Berangkat dari sinilah bagaimana kita memandang, bagaimana kita harusnya memanage rumah gitu. Nah, kemudian tempat tinggal, tempat bernaung, tempat berlindung itu harus memenuhi persyaratannya. Persyaratannya apa gitu ya? Aman dan nyaman secara fisik dan non fisik gitu ya. Saya merangkumnya dalam definisi ini, bahwa rumah itu harus memenuhi syarat aman dan nyaman secara fisik maupun non fisik. Kemudian kita bahas ya satu persatu. Nah, ini ini aman secara fisik ya. Aman secara fisik ya. Aman secara fisik yaitu aman dari ancaman makhluk hidup yang mengganggu gitu ya. Jadi makhluk hidup kan kita ini berada di lingkungan gitu ya, di lingkungan yang sekitar kita banyak makhluk hidup gitu ya, kan beda mungkin ada orang yang tinggal tadi seperti Arab Baduy mungkin di gurun ya, yang nggak terlalu banyak ada makhluk gitu ya, atau ada yang tinggal di hutan. Kita ini di sekitar kita ini banyak kita berdampingan ya dengan banyak makhluk hidup gitu, di antaranya
sesama manusia, kemudian juga ada binatang, kemudian juga ada makhluk gaib gitu ya, jin dan setan juga kan eksis gitu ya. Kita meyakini, mengimani adanya makhluk gaib. Nah, jadi kita ini aman, rumah itu aman secara fisik, bisa melindungi kita dari manusia. Maksudnya seperti apa? Misalnya ada manusia yang mungkin berniat jahat gitu ya. Jadi membangun rumah itu mungkin ada pagarnya, walaupun mungkin ada rumah-rumah gitu ya, klaster yang nggak ada pagarnya, tapi di depannya ada mungkin security gitu ya, yang menjaga klaster tersebut. Atau mungkin sekarang orang rata-rata memiliki atau memasang CCTV ya, CCTV di depan rumahnya gitu ya, atau di dalam rumah misalnya ada orang tua bekerja, kemudian untuk bisa melihat aktivitas anaknya misalnya ya selama ditinggal itu lewat CCTV. Jadi teknologi juga termasuk gitu ya, termasuk menjadi, ada yang memasukkan teknologi termasuk salah satu syarat untuk fisik aman secara fisik. Kemudian dari binatang gitu ya, dari binatang misalnya binatang buas gitu ya, mungkin kalau di daerah-daerah itu ada rumahnya bentuknya panggung gitu ya, karena supaya itu tidak ada binatang masuk. Nah, ini kemudian dari jin dan setan gitu ya. Makanya secara fisik kalau saya baca itu jangan sampai ada rumah atau ruangan yang kurang fungsional sehingga ruangan tersebut kosong, karena kalau ruangan itu kosong bisa saja ditempati oleh jin atau setan. Kemudian aman secara fisik dari cuaca, iklim ya, misalnya hujan, panas, salju gitu ya. Kemudian ada bencana alam gempa bumi, banjir atau longsor. Makanya mungkin contohnya di Jepang gitu ya, rumah-rumah itu berbeda mungkin dengan di kita. Di sana rawan gempa ya, karena memang daerah gempa, jadi rumahnya itu dibangun dari kayu misalnya ya, karena untuk mencegah mudarat yang besar, ada banjir, longsor dan lain-lain. Kemudian aman secara non fisik ya. Aman secara non fisik itu rumah harus bisa melindungi penghuninya dari hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi mental dan spiritual, gitu ya. Jadi karena kan manusia atau penghuninya itu kan kita gitu ya, makhluk hidup bukan saja secara fisik, tapi kita dikaruniai jasad, ruh gitu ya, dan akal, pikiran. Nah, ini juga jangan sampai hal-hal yang buruk itu bisa mempengaruhi, hal-hal buruk di sekitar rumah kita mempengaruhi mental spiritual. Contohnya apa? Contohnya media ya, TV, video games, internet ya. Sekarang sekali lagi anak-anak PJJ mungkin ya, mungkin di rumah itu aktivitas keluar jadi berkurang, larinya ke ada yang larinya misalnya nonton TV terus atau games terus gitu ya. Yang punya wifi bisa aja internetnya nonstop gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kita waspadai juga gitu ya, jangan sampai media ini memberikan dampak yang buruk gitu. Kemudian lingkungan yang tidak baik, misalnya ini ada free sex, narkoba atau kriminal gitu ya. Kenapa saya masukin ini? Saya ingat suami saya cerita di rumahnya gitu ya, dulu waktu kecil itu kan beliau ibunya bekerja gitu ya, jadi di rumah tuh sering main gitu ya ke tetangga-tetangga gitu, tapi ternyata karena ada lingkungan yang permisif gitu ya, dulu kecilnya melakukan hal-hal yang nggak baik itu sampai besar gitu, tidak fungsi mungkin ya, fungsi pendidikan, fungsi pengawasan dari rumahnya itu ya ada mungkin orang tua yang tidak mengingatkan anaknya gitu ya. Jadi akhirnya ini ada beberapa orang yang sampai overdosis kemudian meninggal gitu ya. Ada yang mencuri dari hal-hal kecil, mungkin dari awalnya waktu kecil mainan temennya gitu, tapi sudah besar itu jadinya terbawa gitu ya, karena tadi fungsi di rumah itu tidak terpenuhi gitu ya, nggak jalan gitu. Jadi penghuninya bisa saja mendapatkan
tidak terhindar dari hal-hal yang buruk. Kemudian nyaman secara fisik gitu ya, nyaman secara fisik bagaimana? Tenang gitu ya, tenang artinya diusahakan tidak bising gitu ya, walaupun ini rumah saya dekat lapangan terbang gitu, lapangan terbang Pondok Cabe, tapi alhamdulillahnya nggak setiap waktu gitu ya ada suara bising. Dan masya Allah, alhamdulillah nih sejak pandemi malah banyak burung-burung yang bertengger gitu, bahkan berkembang biak gitu di sekitar rumah saya. Jadi suaranya pagi-pagi itu suara burung, masya Allah gitu ya. Malam-malam ada suara kodok. Jadi ya seperti kembali ke alam gitu ya, masya Allah. Terus kemudian nyaman secara fisik juga artinya rapi gitu ya, rapi, enak dilihat, mudah juga gitu ya, mudah untuk melakukan aktivitas gitu. Nah ini mungkin saya ingin sharing juga ya, sharing pengalaman saya gitu ya, ini tentang rapi-rapi, beres-beres ini ternyata luar biasa ya, ada metodenya gitu ya. Nah ini saya berangkat dari baca-baca atau mengetahui tentang clutter gitu ya. Jadi rumah yang baik itu bebas clutter gitu. Clutter itu kalau dalam kamus kamus bahasa Indonesia itu artinya kekacauan gitu ya, kekacauan atau mungkin kalau secara umum dikenal banyak sampah gitu ya, banyak sampah, banyak barang numpuk gitu. Nah ini ya sekali lagi ini perjalanan saya ceritain aja gitu ya, sharing perjalanan saya gitu ketika di awal-awal baru pindah ke sini ke Tangerang Selatan ini. Nah kemudian saya menemukan metode KonMari ya. Ini saya beli bukunya. Ini kelihatan nggak ya bukunya? Ini bukunya udah beberapa tahun yang lalu ya. Ini masih bahasa Inggris. Waktu itu ada tulisannya New York Times best seller gitu, sampai 3 million, 3 juta copies sold gitu ya. Ini bukunya, judulnya The Life Changing Magic of Tidying Up gitu ya. Ini kemudian saya baca-baca, isinya bagus, kemudian ternyata katanya harus beres-beres itu diawali memang dari diri sendiri, tapi kemudian karena kita tinggal dalam keluarga itu ada anggota lain, maka perlu juga nih memberikan pemahaman atau satu visi ya, perlu satu visi dengan anggota keluarga yang lain. Dan karena anggota keluarga saya anak-anak juga lama, Umi katanya ini bahasa Inggris katanya ribet gitu ya, udah akhirnya saya beli lagi nih, beli, alhamdulillah pas nemu edisi bahasa Indonesianya saya langsung beli juga gitu ya, langsung beli juga. Kalau di sini tertulisnya udah 5 juta kopi gitu ya, di sini 5 juta kopi, judulnya Seni Beres-beres dan Metode Merapikan ala Jepang gitu. Ini kalau ibu-ibu mungkin udah ada yang tahu juga ya, atau bisa searching. Ini Marie Kondo ini memberikan pengaruh yang luar biasa ya terhadap ini kan best sellernya worldwide gitu ya, memberikan perubahan cara pandang orang-orang terhadap barang gitu ya, dan mengubah pola hidup atau gaya hidup orang-orang gitu. Karena ketika beres-beres rumah gitu ya, ketika menata rumah, menata ulang gitu ya, maka akan membuat perubahan pula pada pola pikir kita, pada perilaku kita gitu. Karena ketika dengan menyingkirkan clutter tadi gitu ya, clutter atau sampah-sampah itu lebih plong gitu Bu ya, karena tadi clutter atau misalnya sampah atau barang yang menumpuk atau barang yang tidak dipakai, atau kalau Marie Kondo tuh terkenal dengan Marie Kondo Spark Joy gitu ya, Sparks Joy. Jadi Sparks Joy itu menimbulkan kebahagiaan, kegembiraan gitu. Jadi ketika di rumah kita itu hanya terdapat barang-barang yang memberikan rasa gembira gitu ya, ketika melihatnya tuh bikin senang, bikin gembira, itu akan berpengaruh terhadap cara hidup kita gitu, dan itu berpengaruh kepada pola pikir, kemudian kepada produktivitas gitu. Jadi intinya
eh, ketika apa namanya rumah kita itu bisa selesai, kita bisa memanagenya dengan baik, insya Allah waktu yang ada itu akan terpakai untuk hal-hal yang lebih prioritas gitu ya, karena nggak perlu lagi membereskan hal-hal yang tidak perlu gitu. Karena ada yang menyebutkan pula kebanyakan barang itu ya atau clutter itu karena adanya rasa susah melepaskan masa lalu gitu ya. Mungkin ini Bu Vivi yang seorang psikolog gitu ya lebih paham gitu dari sisi psikologis clutter nih, pengaruh clutter gitu ya. Mungkin ini jadi bahasan topik tersendiri. Apa clutter tuh seperti apa sih pengaruhnya gitu ya. Saya sempat nonton juga tuh beberapa program TV ya. Kalau di Amerika ada namanya hoard ya, apa tulisnya Howard gitu ya. Kemudian di Jepang juga ada namanya metode Dansari ya di program apa tuh di channel Waku Waku ya. Channel Waku Waku itu membahas sendiri tuh di beres-beres itu. Bahkan Marie Kondo saat ini katanya ya, saya nggak ada Netflix soalnya, katanya punya seri sendiri tuh hanya untuk membicarakan tentang beres-beres ini. Dan saya rasakan, saya secara pribadi gitu ya, tadi saya menyampaikan, saya ini sharing gitu, ini ya memang memberikan kemudahan ya. Ternyata kalau rapi itu memang bisa apa namanya waktu kita itu bisa di manage lebih baik lagi gitu. Bahkan nanti mungkin saya memperlihatkan contoh-contohnya gitu ya, apa sih yang membuat bisa lebih rapi gitu ya. Dan ternyata kalau yang saya baca ya, metode atau seni beres-beres ini sangat islami sebenarnya gitu ya. Dari misalnya kepemilikan barang-barang yang hanya barang-barang yang apa yang perlu gitu ya, atau membuat kita senang, itu sebenarnya kan juga dalam Islam ada ya, bahwa kita dilarang untuk bermegah-megahan, dilarang untuk berlebih-lebihan. Dan kemudian yang paling berat nih gitu ya, dan yang saya rasa menjadikan motivasi bagi saya pribadi adalah segala sesuatu yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti gitu ya. Punya karpet, karpetnya dipakai apa gitu ya, punya alat-alat apa misalnya kitchen gadget gitu ya. Saya punya blender, punya mesin cuci, dipakai untuk apa gitu ya. Apakah itu bisa ketika memiliki barang-barang tersebut bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih banyak beribadahnya atau bagaimana ya. Kayak misalnya tadi apa peralatan dapur itu ya, ketika dapat kemudahan dengan apa misalnya cuci, ada mesin cuci gitu. Nah, apakah dengan berkurangnya waktu kita untuk mencuci, kemudian waktu yang spare time, waktu sisanya itu bisa kita lakukan untuk ke amal soleh yang lain ya, itu ya seperti itu. Jadi luar biasa. Bahkan ada teman saya yang pernah cerita gitu ya, kalau mungkin ibu-ibu kenal, ada Ustazah Yoyo Yusroh almarhumah. Beliau itu pernah mengajarkan teman saya itu bagaimana apa namanya rapinya ngejemur gitu ya. Bahkan ngejemur aja diberi contoh gitu. Misalnya dari pakaian dalam dijemurnya di barisan yang paling belakang gitu ya, nggak terlihat. Kemudian rapi gitu ya, ada dari warna, dari misalnya pakaian atasan, bawahan, itu luar biasa. Itu apa namanya pengaturan-pengaturan yang mirip gitu dengan KonMari Method. Jadi ketika kita rapi gitu ya, itu insya Allah waktu kita akan termanage lebih baik. Food prep ya, kemudian ini ada, saya masukkan food prep juga nih. Food prep karena saya cek-cek banyak ibu-ibu juga ya yang dengan pandemi gini banyak di rumah, jadi belanjanya mungkin tidak setiap hari gitu ya, karena yang nggak bisa keluar rumah, jadinya belanja misalnya seminggu cuma sekali gitu ya. Nah, ini melakukan food prep atau food preparation gitu ya. Di samping untuk punya kulkasnya supaya lebih rapi, juga enggak mubazir gitu ya. Ini food prep juga apa namanya bagian dari manajemen juga ya. Saya pernah mendengar juga siapa yang bercerita kalau Ramadan itu beliau makannya enggak sendiri-sendiri, piring sendiri-sendiri gitu ya, tapi makannya ala seperti Arab gitu Bu ya.
satu nampan, kemudian makan bareng-bareng. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak banyak cucian gitu ya. Ketika nggak banyak cucian, jadinya waktunya nggak dihabiskan dengan beres-beres rumah, tapi Ramadan itu dipakai untuk lebih banyak tilawah, lebih banyak ibadah. Jadi sampai seperti itu ya. Kemudian ini bersih ya, nyaman secara fisik artinya bersih. Ini ada saya beri contoh waste management. Waste management itu maksudnya ada sampah ya. Sekarang mungkin tidak asing kita memisahkan sampah organik, anorganik gitu ya. Kemudian bahkan sampai ada yang lebih detail lagi. Kalau di negara-negara lain, mungkin kalau kita hanya dibagi 2, dibagi 4 gitu ya. Bahkan di Jerman, di mana itu bisa sampai dibagi 8, dibagi 9 ya. Jadi ada sampah basah, sampah kering, kemudian sampah misalnya sisa-sisa barang elektronik gitu ya. Apa namanya? Saya sendiri mengalami ya ketika saya kuliah itu di Melbourne, itu ketika awal-awal tinggal di apartemen kena tegur gitu karena membuang sampah yang seenaknya gitu seperti di Indonesia gitu. Ternyata di sana itu ada hari-harinya ya. Misalnya hari Selasa itu adalah harinya misalnya hanya membuang sampah koran misalnya, dan itu koran tuh nggak digeletakin gitu aja, tapi diikat dengan rapi gitu ya, ditumpuk di tempat yang sudah ditentukan gitu. Kemudian hari berikutnya baru nanti misalnya sampah rumah tangga itu pun apa masih dipisah lagi gitu ya, sampai itu juga saya kena tegur juga tuh, saya sama teman-teman kena tegur juga karena kalau ngelihat flat lain gitu ya, apartemen di kamar lain itu mereka sampahnya sedikit-sedikit tuh kan, seminggu tuh cuma sekali ya. Kalau kami itu walaupun mahasiswa cuma tinggal bertiga, tapi sampahnya masya Allah bisa sampai menuhin setengah tempatnya gitu. Kalau orang-orang lain sampahnya sedikit banget gitu ya, terus hari lain nanti botol. Begitu pula setahu saya di Jepang juga ada ini ya, ada waktu-waktunya lagi ya. Ada waktunya kapan pengambilan, bahkan antar prefektur gitu kalau nggak salah, mungkin Bu Vivi juga tahu nih, antar prefektur itu ada beda plastik warnanya ya, ada warnanya, kemudian ada hari-hari tertentunya, itu luar biasa. Kemudian bersih secara saluran air, penampungan air. Nah ini saya juga pernah membaca sebuah hadis ya, jadi jangan sampai kita ini berwudu atau dalam hadisnya mandi junub ya, dalam ada genangan air gitu, artinya harus memperhatikan juga saluran air kotor dan penampungan air ya bersih gitu ya, yang bersih itu harus tersedia. Kemudian asri, ada tanaman atau ada biopori ya, biopori ini membantu juga mengurangi genangan air dan banjir. Tanaman juga, ini tanaman supaya asri ya, penghasil oksigen atau mungkin kalau ada pekarangan sedikit, ini saya nanam pepaya nih Bu sejak pandemi, alhamdulillah panen terus luar biasa, walau cuma di pot kecil tapi pepaya tersebut alhamdulillahnya semangat berbuah itu. Kemudian secara nyaman secara fisik itu luas ya, tapi luas ini relatif Bu ya, bisa disesuaikan. Misalnya yang anaknya banyak, anaknya sedikit itu kan bisa disesuaikan, kan ini relatif. Kemudian fungsional, tidak berlebih-lebihan dan megah-megahan ya, ada di surat At-Takatsur ya. Kalau tidak suka hamba itu berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Kemudian desain rumah. Nah, bagi muslim ini harus diperhatikan, misalnya ada hijabnya gitu ya. Kemudian juga dari desain kamar, misalnya anak laki-laki sama anak perempuan itu dipisah seperti itu, posisi kloset dan sebagainya. Kemudian nyaman secara non fisik ya, ini juga harus memenuhi fungsi ini nih, penghuninya merasakan tadi ya, sakinah mawadah warahmah, itu ada rasa kekeluargaan, harmonis, membiasakan musyawarah, komunikasi efektif, menghargai pendapat, terus toleransi, saling membantu, bekerja sama dan sebagainya. Jadi dalam menjaga rumah itu perlu ada kerjasama gitu ya, kerjasama dan satu visi. Ini saya contohkan di sini ya. Ini bukunya tadi ya, bukunya Marie Kondo. Ini nih, jadi di awal Ibu mungkin ini karena panjang ya bahasanya, bahkan saya lihat di Indonesia ini ada konsultannya ya, sudah ada konsultannya bagaimana beres-beres Marie Kondo ya. Ini yang pertama nih komitmen gitu ya, komitmen termasuk saya gitu. Saya tuh malas beres-beres, jadi
karena eh, nggak mau menghabiskan waktu dengan banyak beres-beres, ya berarti barangnya secukupnya aja gitu, yang memang benar-benar perlu gitu. Karena pengalaman juga ketika beres-beres ternyata ya Allah gitu ya, masih nyimpen bon-bon yang lama misalnya ya ibu-ibu ya. Terus juga misalnya box HP gitu ya, box HP dulu beli boxnya masih ada gitu ya, instruksi juga masih ada, padahal kalau rusak nggak kita baca tuh buku instruksinya, kita langsung ke tukang servis gitu ya. Atau juga ternyata masih menemukan file-file seminar gitu ya, file-file seminar yang mungkin ternyata udah nggak kepakai gitu. Kadang-kadang kita susah untuk membuang membuang barang ya, terutamanya kalau Marie Kondo ini diurut berdasarkan kesulitannya nih. Buang baju mungkin gampang, bukan buang ya, maksudnya misalnya bisa kan bisa disumbangkan dan lain-lain. Ini yang paling susah nih gini ya, sentimental item yang memorabilia. Ternyata saya masih menyimpan ini hasil karya anak saya, misalnya ya Allah ini dia waktu pertama kali bisa nulis misalkan ya, hal-hal kayak gitu, atau hasil karya sekolah ya, itu atau foto-foto misalnya Bu ya. Ya kan ada kenangan-kenangan itu susah buangnya. Makanya kenapa metode Marie Kondo ini banyak di orang-orang sampai di sini jadi best seller gitu ya, karena mungkin banyak yang merasakan manfaatnya atau merasa kesulitan atau menemui masalah ketika dengan barang-barang yang gitu ya, itu tadi ya seperti saya barang-barang materi-materi seminar, karena takut nanti mau dibaca lagi, padahal sampai sekarang mungkin nggak pernah dibaca lagi gitu. Dan kalaupun misalnya kita perlu, kita bisa, sekarang udah ada Google ya, mau searching apa aja bisa ketemu ya, seperti itu. Kemudian barang sentimental item, foto, sebenarnya kalau Marie Kondo bilang memori itu adanya di dalam hati gitu, jadi taruh aja di dalam hati gitu. Atau misalnya kita mendapatkan pemberian gitu ya, dapat pemberian, ucapin alhamdulillah gitu ya, ini kenangannya masih ada di sini, tapi barangnya mungkin bisa diserahkan ke yang lebih membutuhkan gitu kan. Lagian dalam Islam ada Bu ya, bisa memberikan tuh yang terbaik gitu kan, masih kondisi yang sangat layak gitu ya. Kalau saya melihat di Indonesia sudah banyak juga yang lembaga-lembaga yang manajemen itu waste itu ya, go green itu sampai tekstil ya sekarang. Jadi menukar baju gitu ya, walaupun secara sekarang sebelum pandemi ya, saya melihat ada tukar baju gitu. Jadi baju-baju yang masih bagus gitu, kalau udah bosen ya bisa tukar tambah gitu ya. Ada tempatnya khusus gitu, tempat penukarannya diadakan event khusus gitu ya. Atau mungkin sekarang ada pre-love gitu ya, pre-love ya itu entah sepatu, biasanya barang-barang branded tuh kalau pre-love gitu. Artinya memang kalau manusia terhadap barang tuh nggak akan puas-puas gitu. Tapi kalau nginget lagi nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu perlu mikir-mikir ini perlu nggak ya, takutnya malah memberatkan timbangan nanti ya. Kemudian ini discard and then organize gitu. Nah, ini hanya pilih aja yang mungkin perlu gitu ya. Jadi ketakutan akan ketakutan juga misalnya akan masa depan ya, membuat orang-orang jadinya menumpuk barang gitu ya. Misalnya beli misalnya beli tisu, roll tisu beli banyak, beli sampo sekalian banyak, beli sabun sekalian banyak, perlengkapan rumah tangga banyak, padahal cukup mungkin kalau menurut Marie Kondo cukup 2, satu dipakai, satu disimpan. Nanti kalau satu udah diambil, nanti baru beli lagi. Jadi jangan sampai ketakutan kehabisan atau ketakutan ada rasa takut gitu ya, sampai mesti nimbun-nimbun. Nah, ini contohnya Bu ya. Contohnya begini, tapi bisa jadi rapi. Ini saya di rumah saya belum ganti jadi laci ya, yang nyusunnya itu diberdiriin. Tapi ketika saya nyoba, saya traveling pakai koper itu, satu koper tuh ber5 cukup ya gitu. Jadi ternyata memang ngelipet dengan cara berdiri itu lebih space-nya tuh akan lebih tersisa lebih banyak. Nah, ini contohnya waste management Bu ya. Ini saya ambil dari saya follow salah satu akun orang Indonesia tinggal di Norwegia. Ini beliau ini kayak di lingkungannya ya, ini ada ada gubuk ya. Ini gubuknya ini isinya deretan tong sampah. Nah, tong sampahnya ini ada macam-macam ya, ada tutup biru, tutup hitam, tutup coklat, dan ternyata ini tuh pemilik akun ini baru selesai mencuci tong-tong sampah ini gitu. Nah,
Kemudian ini apa? Ini list apa? Ini adalah list piket. Ternyata di sana ada piket nyuci tong sampah gitu ya, Masya Allah. Ini bentuk salah satu gotong royong masyarakat di Norwegia gitu. Jadi ini nama-nama orang ya, nama-nama orang gitu ya. Terus ini katanya 1 tahun nih, jadi udah ada listnya. Sampah di sini diangkat selama 2 minggu sekali gitu ya. Itu Masya Allah nih. Ini nenek-nenek nih, ini mungkin kelihatan nggak ya? Ini nenek-nenek yang katanya dari RT sebelah, kebagian sampah, kebagian bersih-bersih sampah gitu ya. Jadi semua dapat giliran tuh ya, Masya Allah. Ini gotong royong kan sebenarnya ta'awun, gotong royong itu Islami banget ya. Nah kemudian berikutnya ini, jadi untuk memenuhi fungsi-fungsi tadi aman, nyaman secara fisik maupun non fisik, bagaimana apa yang harus kita lakukan kan, bukan sekedar alhamdulillah gitu ya, tapi harus ada lakukan apa gitu, apalagi sekarang kita stay at home ya ini. Nah tadi mindset berangkat dari mana? Berangkat dari harus memenuhi fungsi rumah ya, yang ada sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Atau ada peribahasa baiti janati, rumahku surgaku. Ini mohon maaf ini salah lagi. 30 harusnya 21. Dan surat At-Tahrim ya ayat 66. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Ya wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi harus memenuhi fungsi-fungsi ini. Nah, pertama apa? Ada membangun kekuatan ruhiyah, ya, membangun kekuatan fisik, membangun kekuatan ilmu, membangun kekuatan ekonomi. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi saya cepat aja. Nah, contohnya apa nih aksi yang supaya bisa memenuhi tadi ya fungsi sehat secara spiritual gitu ya, terutama ini membangun kekuatan ruhiyah dalam rumah. Nah, di rumah itu perlu dihidupkan ibadah wajib dan sunnah ya. Tentunya orang tua perlu menjadi contoh gitu ya. Bagi mungkin yang rumahnya atau masjidnya itu sudah bisa buka, bisa berjamaah. Tapi kalau enggak kan seperti di awal-awal pandemi itu kita harus sholat semua di rumah. Bahkan sempat juga kita lebaran berapa kali nih sempat di rumah. Jadi praktek yang biasanya nggak pernah khutbah Id gitu ya atau khutbah Jumat. Jadi karena di rumah aja jadinya praktek. Ini Masya Allah jadi belajar juga. Kemudian menjalankan sunnah. Ya rumah juga perlu menjadi sarana atau tempat untuk menjalankan sunnah gitu ya. Di antaranya adab-adab diperhatikan misalnya ya adab makan, adab bangun tidur. Intinya dari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Islam ada tuntunannya gitu ya. Jadi artinya dalam rumah itu perlu untuk menghidupkan adab-adab atau sunnah-sunnah gitu ya, aktivitas sehari-hari ya. Ternyata saya baru lihat juga, melihat buah juga ada doanya gitu ya, bukan misalnya hanya doa ketika mendengar petir gitu ya, terlindung ya, karena terlindung terus masuk rumah, atau adab itu misalnya ketok-ketok kamar gitu ya. Nah rumah ini menjadi salah satu praktek atau laboratorium mungkin ya bagi anak-anak untuk melatih adab akhlaknya gitu, supaya nanti ketika di luar rumah sudah terbiasa gitu memiliki adab, etika gitu ya, akhlak yang baik. Kemudian zikir pagi sore. Tadi kan ada aman secara fisik juga ya, misalnya dari gangguan makhluk goib gitu ya. Nah ini kan makhluk goib ini benar eksis gitu ya. Bisa kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir pagi sore gitu ya. Mudah-mudahan ya makhluk-makhluk yang tidak diundang itu nggak datang. Dan ketika kita ini lanjut ada qiraah, tilawah, tadarus Quran atau bentuk interaksi Quran yang banyak ya, baik qiraah, terus qiraah tilawah atau murojaah, tadarus Quran, mudah-mudahan mendatangkan sakinah gitu ya. Rumah-rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat suci dalamnya itu seperti kuburan. Katanya kuburan tuh ya maksudnya ya seperti kuburan gitu ya. Kalau rumah yang nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran seperti kuburan gitu. Nah, jangan sampai rumah kita seperti itu. Karena dan rumah yang
sering diperdengarkan ayat-ayat Quran itu akan maka malaikat itu akan turun ya, menurunkan rasa ketenangan, sakinah gitu ya ke dalam penghuninya, dan juga dijauhkan dari setan gitu ya. Kemudian juga ini zakat, infak, sedekah gitu ya. Mudah-mudahan dengan apa namanya zakat, infak, sedekah lebih berkah lagi ya. Dan berkah itu kan luar biasa ya, tidak bisa dihitung gitu. Dan berkah ini akan artinya terus tumbuh, terus berkembang, terus bertambah ya. Walaupun mungkin secara manusiawi nggak bisa kita hitung, tapi keberkahan itu apa namanya ya sesuatu yang kok ada cukup terus gitu ya, nyaman terus, aman terus gitu. Itu maksud sodako. Kemudian muhasabah akhir, sebagai muhasabah akhir zaman. Jadi ketika kita di rumah aja gitu ya, ini kok apa ya Allah gitu ya mentakdirkan Indonesia ini dan seluruh dunia ini ada makhluk yang namanya makhluk kasat mata, nama virus gitu, corona. Ini mungkin sebagai muhasabah akhir zaman gitu, kita lebih banyak di rumah, mungkin meningkatkan kembali atau memiliki pemahaman kembali lebih baik tentang fungsi rumah gitu ya, bahwa kebahagiaan hakiki, keberkahan, terus rasa tadi sakinah, mawadah, warahmah itu bisa muncul dari rumah sebenarnya, internal. Kemudian dia membangun kekuatan fisik, olahraga gitu ya. Kemudian ada asupan halal, thayyib, dan bernutrisi. Nah ini mengenai asupan halal, thayyib, bernutrisi juga ya subhanallah ya, kalau ibu-ibu itu kan segala aja di ini ya, jadi guru ya, jadi psikolog gitu ya, kemudian jadi dokter gizi, jadi ahli gizi, jadi dokter gitu ya, itu masya Allah. Nah ini mungkin saat seperti ini makanan atau asupan yang bernutrisi tentu perlu menjadi perhatian kita ya, karena bisa menjadi investasi gitu ya. Namanya virus apa namanya yaitu tergantung kepada imun tubuh kita gitu. Allah sudah memberikan sistem pertahanan atau imun tubuh itu yang sungguh luar biasa, maka marilah kita sama-sama menjaganya gitu ya, dengan memberikan asupan yang memang diperlukan gitu ya, yang bernutrisi. Mungkin perlu dicek lagi nih kita atau perlu lebih mendengarkan ya, lebih mendengarkan alarm tubuh. Oh kalau makan ini saya perutnya dikembung, oh kalau saya kurang makan ini jadi lemes dan sebagainya, oh kalau makan ini malah jadi kayaknya keliengan, pusing. Nah, itu didengar kembali gitu ya, alarm tubuhnya gitu ya, butuhnya apa atau yang harus dihindari apa gitu. Kemudian istirahat yang cukup ya. Nah istirahat yang cukup ini juga apa namanya di saat sekarang gitu ya, mungkin orang ada juga sih mungkin yang harus keluar rumah gitu ya, tetap bekerja, tapi tidak sedikit juga orang tetap di rumah sampai mungkin waktunya ada, saya dapat sharingnya dari teman yang guru gitu menjelang PTM ini ya, mungkin hibrid ya, jadinya ada yang online ada yang offline. Beliau cerita ya kemungkinan jadi double gitu kan ya. Jadi sepertinya ngajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu. Itu Masya Allah. Nah ini juga perlu kita mencoba untuk memanage agar tetap punya waktu yang cukup untuk istirahat. Nah ini rumah juga menjadi sarana untuk membangun kekuatan ilmu ya, dengan cara membaca buku gitu ya, menulis, e-learning gitu. Sekarang luar biasa Bu ya, banyak banget dengan di rumah, dengan satu jari aja kita udah bisa tinggal milih nih, mau ikutan, mau mencari ilmu tentang apa, webinarnya banyak, mau nonton di YouTube juga ilmu luar biasa. Ini hikmah yang lain ya, di balik pandemi ini kita dimudahkan untuk mencari ilmu. Kalau sebelumnya itu kita yang harus mendatangi guru, sekarang jauh gitu ya, Masya Allah. Sekarang yaitu dengan di rumah aja kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya, Masya Allah. Itu kemudian dengan membangun kekuatan ekonomi, pindah kuadran nih, misalnya ada yang tadinya bekerja kemudian harus self employee gitu, jadi misalnya memiliki usaha sendiri gitu ya, kemudian ada yang membuka bisnis baru. Saya lihat itu tetangga-tetangga saya, Masya Allah, ibu-ibu ini
punya bisnis baru ya, ada yang jualan jus, ada yang jualan ya makanan-makanan snack gitu ya. Semenjak pandemi di grup komplek nih banyak yang ibu-ibu yang menjual apa namanya punya bisnis baru gitu, ada yang frozen food lah, macam-macam ini. Jadi ternyata rumah itu bisa juga menjadi sarana untuk membangun kekuatan ekonomi ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang eh, perlu dilakukan, yang bisa kita lakukan agar fungsi-fungsi rumah itu bisa apa namanya didapatkan ya oleh para penghuninya. Jadi ada fungsi tadi ruhiyah ya, secara ibadah harus terpenuhi, kemudian fungsi tarbiyah juga, fungsi apa pendidikan ya harus jalan. Tadi di sini pendidikan bisa dengan membiasakan menjalankan sunnah, itu juga bagian dari pendidikan mungkin Bu ya. Kalau biasanya anak-anak di sekolah, misalnya ada guru-gurunya ngajar, sekarang lebih banyak di rumah. Gitu. Di rumah ketika PJJ pun saya tetap ini ya, Masya Allah, perjuangan juga gitu. Supaya anak-anak tetap, walaupun Zoom, ibu gurunya nggak ngelihat, tapi menjaga adab dalam menuntut ilmu gitu ya, tetap sopan sama guru, nggak sambil tiduran, nggak sambil makan gitu ya, seperti itu. Itu menjadi, sekali lagi menjadi sarana, rumah menjadi sarana untuk apa memenuhi gitu ya fungsi-fungsi atau kebutuhan para penghuninya. Ya, ini saya ini aja tambahan aja. Ini ternyata yang terjadi ini angka perceraian di dunia melonjak saat pandemi corona. Mengapa? Mengapa angka perceraian di berbagai negara ya melonjak saat pandemi? Ini ada meningkat gitu ya. Ini tahun September 2020, ini Januari 2021, ini Maret 2021 gitu ya. Jadi macam-macam ya apa namanya penyebabnya, ada ekonomi gitu. Tapi ketika di rumah aja kan kita jadi bisa ngelihat Bu ya, ngelihat perilaku, sikap-sikap yang mungkin selama ini kita nggak lihat gitu. Nah, toleransi atau karena semua sama-sama di rumah gitu ya. Mungkin kepala keluarga atau mencari nafkahnya misalnya suami, misalnya sekarang jadi WFH, misalnya bagi yang masih WFH jadinya kayaknya kok di rumah terus gitu ya, tapi nggak ngebantuin apa-apa gitu. Nah, ini kan perlu perlu dibicarakan gitu ya. Ini kalau komunikasinya nggak lancar gitu, itu bisa aja menjadi penyebab yang seperti di berita-berita ini ya. Jadi itu saja mungkin ibu-ibu ya sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan rumah itu bisa kita manfaatkan ya, menjadi sarana untuk diri yang lebih baik lagi, kemudian bisa mendatangkan keberkahan ya bagi kita, dan paling penting itu bisa meningkatkan keimanan kita itu walaupun di rumah aja. Dan juga ketika urusan internal selesai Bu ya, urusan kita secara diri kita sendiri sudah selesai, urusan di rumah juga sudah selesai, mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih produktif dan kesempatan melakukan amal soleh, kebaikan itu bisa lebih peluangnya lebih besar lagi. Walau alam bisawab. Itu aja mungkin Bu Putri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Oki atas ilmunya nih. Masya Allah ya, luar biasa. Tadi yang saya yang tadi saya ambil pertama adalah kita membentuk mindset dulu ya Bu ya. Berarti ya, bagaimana kita membentuk mindset bahwasannya kita harus menggapai namanya tadi sakinah, mawaddah, warahmah ya, atau menjadikan rumah kita itu baiti jannati, Masya Allah. Dan banyak sekali tadi yang sudah Bu Oki jelaskan ya, bagaimana kita bisa merasa nyaman dan aman di rumah kita sendiri ya. Karena jika sudah merasa aman, merasa nyaman di rumah kita sendiri, maka itu memudahkan kita di dalam membina anak-anak kita ya, mendampingi anak-anak kita ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah forum tanya jawab. Silakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya atau mau dalam ya pengalaman dari Bu Oki, silakan. Saya Bu Putri.
Baik, silakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya bahasanya ya, luar biasa buat saya. Jadi memang walaupun pandemi ini udah lama berjalan, tapi saya sih baru beberapa minggu ini ya, belum nyampe 1 bulan atau hampir 1 bulan ini mulai kenal tuh dengan yang namanya tadi yang Bu Oki jelasin tuh ya, versi saya seni Marie Kondo ya. beres-beres ya, Marie Kondo. Itu juga itu sama kayak gaya hidup minimalism juga dari dia ya, berarti ya Bu Oki ya? Minimalism saya nggak tahu Mirip-mirip ya? Mirip. Tapi Mirip-mirip ada yang sih ya, ini ya mirip. cuma ada nggak tahu plus perbedaannya. Terus udah mulai ngikutin gitu ya, apa sih gaya hidupnya, terus zero waste juga sudah mulai. Memang kan saya selalu sharing ke grup komplek mini saya ya, walaupun kompleknya nggak nyampe 40 rumah gitu ya. Tapi memang padahal itu kan apa sih, sebenarnya tata hidup seperti itu tuh penting banget ya, khususnya para ibu rumah tangga tuh penting banget mengetahui ilmu seperti itu. Kalau soal sampah aja, pengolahan sampah rumah tangga gitu ya, baru dari satu komplek ini itu baru saya sama Bu RT ya, padahal memang kita mayoritas ya mungkin karena belum paham ya tentang kondisi sampah gitu ya, harus memilah-milih sampah. Pentingnya apa sih, apalagi sekarang kan pandemi memang banyak perubahan secara alam ya, maksudnya kondisi alam makin mendukung, tapi ternyata walaupun jumlah sampah di apa yang dihasilkan selama pandemi ini menurun, tapi komposisi plastik itu justru meningkat gitu ya, karena kan orang beli online gitu ya, kemasan plastik itu justru meningkat. Sementara udah mau ditutup tahun 2021 ini ya di Pulau Gebang ya, jadi buka-buka ini baru, lahan baru untuk hanya sekedar sampah gitu. Menarik juga di negara lain kan memang udah terorganisir dengan baik ya. Jadi saya pikir ilmu-ilmu seperti ini kalau memang kita nggak bisa berbuat banyak kepada pemerintah gitu ya, minimal para ibu rumah tangga. Saya juga pernah ke tukang sampah bilang, Pak, kalau kita udah pilih-pilih sampahnya di sana jadi satu nggak? Jadi satu, Bu. Maksud saya kondisiin karena saya PDKT-nya ke BRT dulu ya. Jadi kita bikin kompos berdua gitu loh. Kita juga baru milah-milih sampah juga berdua. Jadi maksudnya kalau tukang sampah tuh sehari ngambil sampah basah, sehari sampah kering gitu ya. Mobil aja ada ganjil genap, kenapa sih sampah enggak gitu ya. Minimal kalau sampah kering semua yang masuk kan nanti mereka cepat diolah ke pengolahan ya, karena sampah kering kan plastik segala macam tuh bisa diolah gitu loh. Cuma memang ya udah deh, ilmu-ilmu seperti ini pokoknya harus banyak disebarluaskan, khususnya para ibu rumah tangga ya, biar ya kita lebih inilah memiliki lingkungan yang baik gitu, jangan sampai kedepannya nanti lingkungan yang kita tinggalkan buat anak cucu kita jadi udah tidak bagus lagi gitu loh. Makasih Bu Oki, itu tanggapannya. Silakan Bu Oki. Ya jadi betul sekali ya Bu Desi, sekarang ini pas orang di rumah tapi sampahnya itu banyak ya, belum lagi yang terbaru itu kan tentang masker ya. Tentang masker itu banyak namanya sampai ke laut, kemudian ada yang binatang-binatang itu nyangkut gitu ya, nyangkut. Makan juga makan. Kenapa? Dimakan juga kan sama ikan, kita juga makan betul, mikroplastik ya. Betul, iya. Microbeads. Sebetulnya kayak microbeads juga Bu, terkandung juga kalau ibu-ibu ada yang pakai skincare-nya. Skincare-nya ada ikan hiu. Microbeads itu Bu ya, yang untuk menghilangkan kulit-kulit itu. Nah, itu microbeads itu atau deterjen yang ada butir-butir itu juga plastik, dan itu nggak bisa larut juga, itu sama. Jadi memang kalau kita pelajari sampah ini ya luar biasa, padahal kita tahu ya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak lingkungan gitu ya. Itu Masya Allah sudah ada, cuma memang masih jadi PR bagi kita gitu ya. Saya termasuk saya juga di lingkungan saya diminta untuk tadi ya waste management, ribet urusan sehari-hari aja udah sibuk ya, ini ngapain lagi mesti ngurusin sampah gitu kan. Jadi memang mindsetnya itu yang masih sampah
barang-barang yang nggak perlu diurusin gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi saya pisahin tuh Bu, memang misalnya ada botol-botol gitu ya plastik itu saya crush gitu ya, dipenyet gitu Bu, supaya mengurangi volumenya ya. Mengurangi volumenya dipenyet dulu gitu, terus nanti dikasihin sama tukang sampahnya masih di plastik juga sih saya pasti nanti ke tukang sampah, jadi terserah dia, mungkin biasanya sih seneng banget tuh dipisahin ya sampah rumah tangga dengan botol itu. Katanya kalau udah dipisah sama kita dari rumah nanti dia juga di sananya dia misahin gitu ya, itu jadi ya saya selama ini seperti itu. Atau misalnya ada nilai jual ya, kalau botol ada nilai jualnya. Iya, ada nilai jual, tapi paling enggak lumayan kan Bu ya. Terus minyak juga ya, minyak jelantah gitu ya. Iya benar, saya udah benar. Ya, minyak jelantah saya memang sedikit sekali sih, jarang banget pakai minyak gitu ya. Tapi kalau udah pakai minyak tetap aja saya nggak buang di saluran gitu. Bahkan ada teman saya tuh yang cerita, beliau pernah tinggal di Jepang ya. Terus anaknya itu ya, anak-anaknya sekolahnya di Jepang gitu, sampai ingetin Umi nggak boleh buang minyak ke saluran gitu ya, karena nanti selain nyusahin kita gitu ya, nyusahin kan nanti mampet tuh juga minyak itu kan bisa beku atau bisa menyumbat saluran pembuangan gitu ya. Itu itu teman saya tuh cerita itu sampai uminya tuh, saya tuh sampai diingetin seperti itu. Jadi itu diajarkan sama anak-anak gitu ya sejak kecil, dan itu di sekolahan diajar, termasuk dalam kurikulum gitu ya. Jadi luar biasa, sampai di rumah juga seperti itu ya. Dan ya itu ya Bu ya, mudah-mudahan sih, setahu saya sih banyak ya sekarang, sudah banyak komunitas-komunitas Bu, kalau misalnya kita nggak bisa di rumah, nggak di komplek nggak ada ya pemisahan itu, kita bisa menyerahkan ke komunitas-komunitas yang mengurus itu tadi ya, tekstil ada, minyak jelantah ada. Ini saya lagi nunggu flyer dari teman saya sebenarnya di Ciputat Timur ada Bu, mungkin Kotamu ya, itu di Legoso. Nanti ada nomor teleponnya, boleh Bu Oki, bisa diambil ya, ada minyak jelantah, ada dus-dus, ada buku-buku tuh Bu, buku pelajaran ya, buku pelajaran, terus juga menerima pakaian, itu bisa nanti katanya bisa dijemput apa diambil, terserah, mau dijemput bisa, mau diambil bisa, setiap Selasa pekan ke-3 ya. Itu jadi mudah-mudahan menjadi solusi ya, namanya Kotamu, kota komunitas itu. Ya mungkin itu Bu Putri. Nanti di share ya Bu Oki nomor teleponnya atau kontak ya. Terima kasih banyak Bu Oki. Iya, sama-sama Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Alin sepertinya ini sudah buka kamera. Silakan Mbak Alin. Mau tanya di rumah tuh kan ada ruang-ruang yang kosong ya, kayak di bawah tuh kan ada dibikin kamar buat mama atau mertua kalau nginep di rumah. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada, berarti ruangannya kosong. Terus di atas juga ada ruang bekas pembantu, dulu tuh ada pembantu, sekarang udah nggak ada, jadi ruangannya kosongnya itu gimana ya? Jadi ada beberapa ruang yang kosong itu gimana caranya supaya untuk ini, apakah kita harus ngaji di beberapa tempat atau gimana solusinya supaya tidak didatangi syaitan? Halo, Umi? Iya. Ini langsung aja, Bu ya? Belum. Ya, langsung aja Bu. Oke, silakan. Ya, kalau nggak saya salah, ini agak putus-putus. Ini kalau nggak salah dengar ada ruangan-ruangan di dalam rumah yang mungkin jarang dipakai ya. Terus gimana ya? Nah, kalau setahu saya ya, tadi saya membaca sebaiknya memang ruangan-ruangan itu dibuat fungsional gitu ya di rumah gitu, jangan sampai mubazir gitu ya, atau kosong. Tapi kan ini ya mungkin kalau nggak ada tamu kan, atau mungkin nggak ada ART-nya nggak ada kan, masa dipaksain gitu. Dan setahu saya mungkin untuk langkah pertama bisa Bu ya, dibuat bersih gitu ya, karena kita tahu kalau makhluk-makhluk yang tidak diundang itu senangnya kan di tempat-tempat yang kotor Bu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya bersih, insya Allah mudah-mudahan dia juga nggak mau tuh menempati tempat tersebut gitu ya.
Atau yang mungkin bisa kita alih fungsikan gitu ya. Di sini saya juga ada satu ruangan ya yang tadinya mau digunakan untuk kalau gitu suatu saat ada ART atau misalnya ada ada ya yang menginap gitu ya, ada menginap di rumah saya, tapi karena selama ini nggak ada, jadi saya alih fungsikan gitu menjadi tempat tempat menyimpan ngelipat gitu ya, jemuran, spot baju, jadi semua aktivitas menyortir pakaian yang dicuci, terus nanti yang udah selesai dijemur belum dilipat atau setrika disimpannya di situ semua. Jadi anak-anak tinggal ngambilnya di situ tuh, ngambil masing-masing gitu ya, enggak ke kamar. Biasa kan selama ini kalau di saya ya, biasanya habis dilipat setrika itu masukin ke kamar masing-masing. Tapi di sini saya ada ruangan khusus gitu. Kalau orang-orang bilangnya walk-in closet gitu ya. Kalau saya walk-in closet ala-ala gitu, ala-ala biar kepake aja gitu. Nah, kemudian juga kalau mengenai ruangan dibacakan secara khusus saya belum pernah baca gitu ya. Tapi memang ada anjurannya kita membacakan surat Al-Baqarah gitu ya, surat Al-Baqarah apalagi di rumah yang baru ditempati Al-Baqarah full gitu. Nah, cuma saya belum pernah membaca tuh apakah dibacanya di tiap ruang, tapi setahu saya di rumah. Tapi saya pernah lihat juga dan baca ya, yang rumahnya di ruqyah itu hanya tempat-tempat tertentu gitu ya, kayak di rumah ibu saya tuh pernah ada gitu, pernah ada yaitu ada kejadian gimana lah, terus ada orang yang bisa meruqyah, kemudian ya meruqyahnya itu di WC di dekat tempat jemuran gitu tuh, saya ingat banget. Yang cipratin air ruqyah itu di daerah tersebut gitu ya, bukan di misalnya ustadznya di ruang tamu bacain, enggak, tapi dia datang ke tempat ya dekat jemuran cuci itu ya, WC itu, dan WC itu memang jarang dipakai, jadi cuma dipakai buat nyuci aja gitu ya, atau ada orang yang memang jarang ditinggalin sih, cuma katanya di situ tuh tempatnya gitu ya, adanya itu aja di tempat yang di ruqyahnya itu dicipratin air gitu ya, seperti itu. Bahkan ada juga kan Bu anjuran kita nggak boleh membuang air panas di lubang ya, di lubang, karena lubang itu kan menjadi salah satu tempat makhluk-makhluk gaib itu gitu ya, jadi tempat kotor, lubang, bahkan penampungan air. Saya pernah baca ya, ada bukunya tuh Bu, judulnya saya lupa ya, yang rumah yang tidak dimasuki malaikat atau apa tuh ya itu. Jadi ada bahkan rumah tuh kalau bisa hindari jangan ada patung-patung kan, jangan ada lukisan itu, nanti malaikat nggak mau. Bahkan pernah ada juga kisahnya ya, malaikat nggak mau masuk ke rumah Rasul karena di depannya ada patung seperti itu. Dan juga ada sebagai pencegahan, saya pernah baca juga pohon bidara ya, pohon bidara itu bisa mencegah makhluk gaib itu masuk ke rumah gitu. Pohon bidara Bu, nanam itu. Nah, ini juga pohon bidara juga saya belum baca secara lengkap ya. Setahu saya tanam aja di rumah. Nah, ini ada juga yang nanamnya di pot gitu ya, kecil gitu, terus ditaruh di tangga gitu, walaupun dia bilang ini bukan untuk, tetap aja kita memohon perlindungan kepada Allah gitu ya. Karena kan Allah ya yang menguasai ya semua makhluk ya. Maksudnya kita perlu hati-hati juga jangan sampai jatuhnya syirik gitu, tetap aja minta perlindungan kepada Allah. Tapi ada hadisnya juga tuh, pohon bidara itu nggak mau tuh gitu makhluk gaib gitu. Itu Bu Alin. Jadi kalau dan selama dibacakan ayat-ayat Quran, insya Allah sih ya mudah-mudahannya dihindarkan dari gangguan-gangguan makhluk seperti itu. Dan kan juga ada juga anjuran ya kalau maghrib kan anak-anak jangan main di luar, terus pintu jendela semua ditutup ya, karena pergantian siang ke malam saat maghrib. Nanti kalau udah maghrib udah selesai boleh dibuka lagi gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini saya baru dapat nih ini informasi ya, saya kirim ke Bu Alin kali ya, tentang sampah nih ya. Nanti Mbak Alin kirim ke Iya Bu, ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Oki. Mbak Alin ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Bu, kan tadi katanya nggak boleh buang air panas ke lubang-lubang itu ya, kalau misalnya kita
setelah merebus sesuatu kan kita pasti langsung buang ke wastafel, itu gimana ya? Kalau saya sih dicampur dulu ya, dinyalain air keran. Nyalain air keran jadi nggak terlalu panas, atau nggak tunggu dulu terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya sih. Oke. Jazakallahu Umi. Mungkin ada yang mau menambahkan Bu, atau ada mau mengoreksi, silahkan. Masalah makhluk goib, masalah goib-goib gini, Masya Allah. Baik, silakan. Ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Jadi kan tempatnya makhluk goib kan di tempat yang kotor ya, tadi ya, tempat yang kotor kan WC itu identik dengan tempat kotor. Terus kalau nggak ditinggalin rumah yang kosong gitu, atau ruangan kosong kan, ya dia senang nyari tempat yang nggak pernah dibacain, nggak pernah diperdengarkan ayat-ayat. Ya, ini sudah dikirim ya Bu Alin ya, kirim. Nanti dikirim ke grup ya Bu Alin ya. Terima kasih infonya. Nah, ada lagi? Bu, Belum kita. Bu Oki kapan-kapan bedah bukunya ya Bu Oki, bedah bukunya. Oh, bukunya ini ya, Insya Allah, Masya Allah. Bu Alin pernah pinjam juga buku saya, Bu Alin ya? Yang mana ya, Umi? Yang ini. Oh, iya. Ya kan? Ayo Bu Alin transfer ilmunya. Saya lupa, jadi pinjam nggak dulu ya? Ini ada versi Inggrisnya, ada versi bahasa Indonesianya. Aku beli sendiri. Oh beli ya? Oh jadi beli ya? Ya alhamdulillah. Iya. Udah ada konsultannya sebenarnya Bu Desi. Oh iya. Yang ahlinya ada. Bahkan kalau di luar negeri sampai itu ya, jadi bisnis, jadi apa namanya profesional gitu. Jadi kita manggil layanan tersebut, kemudian dia datang ke rumah, ya profesional. Jadi dia ngebuang yang ngatur, yang barang ngebuang. kita, nanti dia sendiri yang beres-beresin gitu. Beres-beresin alat-alat. Ya benar. Tapi itu aja udah ya, 1 bulan, benar. Iya, keluarin barang-barang yang nggak dipakai masih berproses. Sampai sekarang masih proses, ada lagi. Iya, saya sampai sekarang masih proses terus terang. Ini masih belajar juga, apalagi sekarang ya lagi PJJ, anak-anak nggak ke sekolah, sepatu tiba-tiba kekecilan. Nah, itu udah sampah lagi tuh. Iya benar-benar. Terus baju-baju juga saya udah ini juga nih, tiba-tiba baju kecilan gitu kan. Apalagi baju-baju pergi tuh udah nggak pernah dipakai tuh kalau saya ya. Itu juga udah saya tumpuk-tumpuk aja, tapi mikir juga tuh. Ini ya Allah, ini ya baju ini sepatu masih bagus. Nah itu Bu, yang jadi penghalang itu seperti itu. Makanya kenapa kadang ini ya, makanya Marie Kondo ini membantu banyak orang ya, karena itu ada orang kesulitan, tadi clutter ya, clutter apa ya, clutter itu ya sampah. Ada apa ada kaitan dengan masa lalu. Jadi orang yang susah melupakan masa lalu, karena bisa jadi rumahnya banyak clutter gitu. Ya saya sih evaluasi diri sendiri ya. Ya Allah, ya, benar. Ada ibu saya senang ngasih baju kan, ini yang pantas nih. Kadang-kadang kan nggak sesuai sama selera saya ya. Ya Allah, gimana nih ya caranya. Nah, itu kalau Marie Kondo bilang ambil bajunya ya. Jadi untuk apa namanya? Menentukan mana yang sparks joy, mana yang mau kita simpen karena kita gembira kalau melihat gitu, itu dilihat dulu ini gembira kalau enggak ya apa gitu. Nah terus kemudian diusap tuh barang, diusap. Ada tekniknya ya, ada namanya. Mungkin kalau saya sih alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah kayak baju-baju itu tuh apa namanya, anak-anak saya kan punya itu tuh baju-baju winter gitu kan, coat gitulah, coat ya kan lumayan ya, belinya aja napas ya gitulah. Sayang kan, terus masih bagus pula karena jarang dipakai ya Allah. Tapi udah saya alhamdulillah ya Allah udah diberikan rezeki, anak-anak sempat pakai baju ini gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Marie Kondo sampai ngomong terima kasih ya kamu sudah, sepatu nih, terima kasih ya kamu sudah menemani aku jalan ke selama ini sampai sebegitunya Bu. Tapi mungkin secara walau alam ya, tapi secara psikologis ya udah alhamdulillah ya Allah, ini makasih ya sekarang kita ini masih bagus, kita kasih ini ke orang lain gitu ya. Itu kalau mungkin makanya tadi ya kalimat Marie Kondo itu kan ada kategori-kategorinya Bu, per kategori ya. Jadi dia tuh menyarankan yang paling pertama tuh baju gitu. Paling pertama dibuang tuh baju. Dan baju tuh atasan dulu, jadi ada atasan, bawahan, sampai itu ada karena memang ada orang-orang nggak mudah untuk mengikhlaskan barang-barang dikasih. Tapi kalau sekali ya, kalau saya sih motivasinya
ini aku ngasih memperpanjang. Nah, kalau istilah orang-orang yang zero waste management itu memperpanjang life, memperpanjang hidup suatu barang gitu. Jadi misalnya kayak box bayi kan, jangan tuh sepeda kecil gitu kan, enggak udah dikasihin atau ada yang nyewain, ada yang dikasihin, ada yang ya dikasihin sama orang lainnya untuk memperpanjang lifetime barang tersebut. Gitu. Dan kalau itu bermanfaat buat orang lain kan, bagi kita juga ini ya Bu ya, ada pahalanya ya. Berpahalanya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya mudah aja untuk melepaskan. Tapi ya itu Bu, saya juga masih jadi PR ya. Apalagi kadang-kadang saya suka saya tuh nggak nyetrika Bu, nggak nyetrika kecuali minat pada kemeja kerja suami kali aja atau seragam gitu, dan it's okay, alhamdulillah. Saya dulu waktu kuliah itu ya kayak jilbab baju nggak pernah setrika karena memang malas banget ya, namanya mahasiswa ya, tinggal di rantau, kayaknya malas banget ya beli setrika gitu, mendingan dipakai buat yang lain gitu ya. Atau waktu untuk nyetrikanya, kecuali tuh saya homestay itu saya ditugasin sama ibu homestaynya untuk nyetrika anak-anaknya 4, Ibu bayangin aja, anak 4. Tapi pas saya sendiri enggak, dan is okay. Tapi akhirnya saya ketika memilih baju anak-anak, saya milih-milih gitu. Saya sensitif sama bahan baju ya, saya sama anak saya yang kedua gitu. Jadi dia lihat bahannya katun, nyerap keringat ya, itu yang paling penting. Kemudian itu nyucinya jangan yang ngeribetin ya, harus di laundry lah, harus apalah gitu. Yang dilipet. Kan sekarang banyak ya bahan-bahan yang nggak usah disetrika, nggak terlalu lecek. Gitu. Ya itu Masya Allah ya. Ya itu tadi cerita dari salah satu ustazah ya, yang sampai ngajarin cara ngejemur aurat ya, misalnya baju daleman, kemudian termanage gitu ya, mana duluan yang dicuci, yang dijemur sebelah mana. Saya nyobain itu sama banget tuh sama Marie Kondo. Pas saya baca, ya Allah, ingat ustazah ini ya, saya bilang itu jadi memudahkan Islami ya. Jadi saya misalnya sekarang bawahan dulu semua bawahan, jadi gampang tuh, udah lipat kan, saya lipat aja tuh, lipat taruh sini, enggak ketika banyak cuci enggak ngambil milih-milih mana gitu, memudahkan sih memang. Ya, Masya Allah. Jadi kita sebenarnya nggak perlu gudang ya, maksudnya nggak perlu gudang ya di rumah ya untuk hanya sekedar naruh barang yang nggak dipakai gitu loh sebetulnya. Sebenarnya mungkin gitu ya sebenarnya. Itu Bu, saya juga ada ruangan untuk nyimpen gitu, tapi ya sekarang berubah ya. Tapi ternyata saya bertahap, ada step-stepnya ya Bu. Cuma saya jadi kepikiran, saya kan nggak mau beresin. Maksudnya saya nggak mau ngabisin waktu untuk beres-beres gitu. Beres-beres. Bahkan dulu di awal-awal nikah saya tuh banyak banget beli alat masak ya, kayaknya mau masak kayaknya jago banget gitu, tapi saya juga nggak gitu-gitu banget. Kalau sekarang kadang-kadang udah cukup aja, udah yang lain dikasihin gitu ya, cukup untuk ada masak kuah sama gitu kan, dan cucian juga nggak banyak gitu ya. Ya Allah, mohon maaf ya, jangan dicontoh nih malesnya mah, cuma maksudnya organize-nya aja gitu. Jadi kita pengen waktu kita dulu dipakai untuk apa sih gitu kan, mungkin tiap orang prioritasnya beda ya Bu ya, prioritasnya beda gitu. Itu sih disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dan kalau kita sih ya sebagai seorang muslim ya, tadi manage waktu itu kan al-asr wal asr gitu ya, itu juga ya istilah ya kadang-kadang target tilawah, target hafalan kan gitu ya. Masa yang nambah jilbab aja tapi hafalan enggak gitu kan. Itu juga dievaluasi. Iya benar Bu. Ya gitu sih Bu, ini panjang lagi kalau ngebahas ini. Itu satu. Baik, alhamdulillah nih, Masya Allah banyak sekali ulasan ya mengenai, saya juga pernah baca mengenai decluttering ya. Itu memang harus ikhlas, benar Bu Oki ya. Harus ikhlas melepas barang-barang yang kita sukai tapi sudah kita nggak pakai gitu ya. Seperti itu. Baik, sebelum ditutup mungkin satu orang lagi, boleh? Ya Umi, boleh minta nggak tadi PDF-nya? Tadi pas tengah-tengah tuh aku ada tamu jadinya. PDF. Ya, materinya boleh diminta nggak Bu Oki buat peserta? Oh iya boleh. Boleh. Yang tadi kan saya share ya. Ya. Boleh, nanti bisa ke Mbak Alin ya, Bu Oki ya. Iya, insya Allah. Oke. Kalau ditanyain, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di grup ya Bu Putri ya. Bisa di japri melalui Mbak Alin mungkin ya.
Oke, baik Ibu-ibu sekalian, Boki terima kasih banyak atas ilmunya. PR kita bersama nih, berarti kita harus melakukan sebuah perubahan nih di rumah kita masing-masing ya. Kita membangun kekuatan ruhiyahnya juga, membangun kekuatan fisiknya juga, kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi ya. Nah, kita sama-sama beresin rumah kita ya, biar kita lebih nyaman, lebih aman, dan lebih enak ya dalam membangun visi misi rumah tangga kita ya. Bu Oki, terima kasih banyak nih atas ilmunya, Masya Allah ya, Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Barakallah Bu Oki. Baik, kita tutup ya acara kita hari ini ya. Mari kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami dari pengungsi Kari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Oki sebagai narasumber dan kepada peserta semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Semuanya terima kasih. Atas Mohon izin, mohon izin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.